Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Armelia Distianingrum, NIM 2020-51030, kelas G Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan dari tugas sebelumnya, yaitu jelaskan kerangka dasar dari latar belakang, solusi masalah, dan hasil penelitian yang sebelumnya. Pada tugas sebelumnya, saya membahas jurnal tentang Smart Home Automated Control System using Android Application and Microcontroller. Yang pertama, latar belakang. Smart Home System ini adalah hunian yang dilengkapi dengan jaringan komunikasi yang menghubungkan peralatan dan layanan listrik yang bisa dikendalikan, dipantau, atau diakses dari jarak jauh. SHS ini mencakup pendekatan yang berbeda untuk mencapai berbagai tujuan, mulai dari meningkatkan kenyamanan dan keselamatan. Rumah pintar ini biasanya digunakan untuk mendefinisikan tempat tinggal yang mengintegrasikan teknologi dan layanan melalui jaringan rumah untuk meningkatkan daya efisiensi dan meningkatkan kualitas hidup. Di dalam Smart Home System ini ada 4 bidang utama, yaitu yang pertama ada home otomatisasi dan pemantauan jarak jauh, yang kedua pemantauan lingkungan, yang ketiga kelembapan, suhu, pelacakan, dan manajemen kesalahan, yang terakhir ada kesehatan pemantauan telah dipertimbangkan. Pada perancangan sistem ini didasarkan pada perangkat lunak mikrokontroler (micro-C), beberapa sensor pasif dan aktif, dan juga layanan internet nirkabel yang digunakan dalam proses pemantauan dan kontrol yang berbeda. Selanjutnya, untuk solusi masalah, untuk membantu meningkatkan kesejahteraan hidup yang lebih mandiri pada penduduk lanjut usia dan orang berkebutuhan khusus, otomatisasi rumah menjadi lebih menguntungkan untuk keselamatan dan keamanan. Untuk hasil penelitiannya, dengan adanya perancangan Smart Home System diharapkan bisa meningkatkan sistem yang nyaman, aman pribadi, ekonomis, dan fleksibilitas. Soal yang kedua yaitu mengembangkan ide fokus pada sisi penggunaan aktuator, sensor, beserta alasan kenapa penting untuk dikembangkan. Pada perancangan Smart Home System ini dikendalikan oleh berbagai pengontrol mikrosistem. Berikut beberapa pengontrol sistem. Yang pertama ada SHS Overview. Ini adalah alat rumah pintar antarmuka antara remote control dengan ponsel. Untuk setiap perangkat mencapai desain antarmuka ini, proses diambil menggunakan microcontroller dan Arduino untuk mengendalikan beberapa aplikasi di rumah secara manual dengan menggunakan remote control dan secara otomatis melalui sensor yang berbeda. Sini akan dijelaskan lebih mendalam lagi, yaitu yang pertama microcontroller. Microcontroller ini dapat digunakan sebagai otak untuk mengontrol berbagai macam produk untuk mengontrol perangkat besar. Selanjutnya, Arduino Board. Arduino ini mengembangkan objek interaktif, mengambil masukan dari berbagai saklar atau sensor, dan mengendalikan berbagai lampu, motor, dan keluaran fisik lainnya. Selanjutnya ada Android. Tujuan utama menggunakan Android yaitu untuk mengirim sinyal kontrol dari ponsel melalui Bluetooth. Yang terakhir itu Bluetooth. Bluetooth ini dipilih sebagai cara untuk berkomunikasi dengan sistem pusat. Jadi modul Bluetooth ini menerima data serial dari pengontrol dan mengirimkannya ke jaringan nirkabel. Selanjutnya nomor 2 ada sistem keamanan rumah pintar. Jadi sistem keamanan rumah pintar ini menggunakan modul inframerah pasif atau PIR terintegrasi dengan alarm sistem deteksi gerakan manusia. Build sensor inframerah pasif mendeteksi gerakan manusia dengan merasakan perubahan suhu di tempat kejadian. Jadi panas tubuh manusia ini, suhu tubuh manusia ini akan memicu sensor PIR dengan melintasi tempat kejadian yang akan memicu sensor. Kemudian sinyal pemicu ini akan dikirim ke sirkuit kontrol secara instan.
sebagai output dari sistem alarm dapat dihubungkan ke lampu eksternal atau sirene alarm. Selanjutnya, nomor 3 ada Smart Home Lighting Control System. Pada bagian ini, pengguna akan dapat mengontrol lampu di SHS dengan dua cara berbeda. Dengan ponsel pintar atau dengan sensor PIR secara otomatis. Jika kita berbicara tentang menggunakan ponsel, itu akan hidup atau mati. Opsi atau perdu. Selanjutnya ada sistem kontrol jarak jauh SHS. Menggunakan RF modul nirkabel yang dengan remote control dan Bluetooth modul dengan ponsel pintar. Yang terakhir ada sistem penginderaan suhu rumah pintar untuk pendingin ruangan. Pada bagian ini kita akan mengontrol suhu rumah secara otomatis dengan menggunakan sensor suhu khusus yaitu LM35. Alasan kenapa saya harus mengembangkan yaitu memanfaatkan teknologi yang ada. Selain itu bisa mempermudah hidup yang lebih efisien, fleksibel, dan juga meningkatkan keamanan dari segala kejahatan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.